Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua kali ini kita akan membahas tentang activity, intent, dan fragment pada Android Studio. Sebelum masuk ke activity, kita tahu dulu bagaimana arsitektur aplikasi Android itu ya. Jadi setiap komponen pada Android, pada aplikasi Android itu akan bergantung pada aplikasi yang ada di level bawahnya gitu ya. Di sini kita lihat ya, ada activity atau fragment, itu apa kita akan nanti bahas. Dia akan bergantung pada view model di situ. Dan view model akan bergantung pada repository, di mana repository itu adalah kelas yang dia bisa bergantung pada kelas lainnya gitu. Jadi nggak harus satu kelas di bawahnya, tapi bisa melalui model. Dia mengambil database di situ ya, ada SQLite misalkan, kemudian ada mengambil dari data source remote yang sifatnya itu eksternal ya, di remote, bisa menggunakan web service. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini. Apa yang kita lihat itu sebenarnya ada di sini gitu. Di bawah sini kita nggak terlihat, tapi mereka saling berkomunikasi. Kemudian apa itu activities? Activity itu komponen penting di aplikasi Android, karena ya berdasarkan activity inilah kita bisa view, bisa melakukan action pada tampilan yang sedang tampil muncul di layar gitu ya. Cara activity diluncurkan dan disatukan adalah bagian mendasar dari model platform aplikasi. Ya, semuanya berdasarkan pada activity. Activity merupakan komponen dari Android Studio yang digunakan untuk menampilkan user interface ya. Jadi user interface UI-nya Android, aplikasi Android itu semuanya bergantung pada activity, walaupun nanti level setelahnya activity adalah fragment gitu ya, di atasnya activity atau di atasnya ya. Di dalam activity itu sebenarnya ada fragment juga. Android memulai kode dalam instance activity dengan memanggil metode callback tertentu yang sesuai dengan tahapan tertentu dari siklus prosesnya. Jadi ada callback tertentu yang dipanggil oleh sistem Android untuk memunculkan atau memberikan action pada activity. Dari siklus prosesnya, nanti kita akan mengenal siklus ya, life cycle-nya. Merepresentasikan satu layar dalam aplikasi, seperti itu biasanya, dan biasanya terdiri dari dua jenis file, yaitu XML dan file Java atau Kotlin. Itu dua file utama yang kita bisa olah ya, kita bisa coding situ. Kemudian memiliki aktivitas hidup namanya life cycle, di mana life cycle itu dikerjakan atau dia merupakan cycle ya, sebuah siklus yang bisa dikenakan atau dilakukan pada activity. Siklus tersebut yang pertama adalah on create, ketika activity mulai dijalankan, kemudian on start ketika terlihat oleh user, oleh kita, on resume untuk kalau kita berinteraksi ya, ada interaksi dengan menunya, dengan tombolnya yang ada di activity tersebut. Kemudian on pause ketika dia itu stop sementara, mungkin beralih program, aplikasi, di minimize dan seterusnya. Kemudian on stop ketika activity tidak terlihat lagi oleh user, stop ada di sini. Kemudian stop itu bisa di restart, kalau memang di restart lagi, dilihatkan lagi. Kemudian kalau sudah nggak diapa-apakan lagi, dia akan di destroy. Jadi seperti ini siklusnya, mulai dari launch kemudian sampai di shutdown. Activity runningnya di sini. Untuk menjadi running dia harus create dulu, dibuat, kemudian start, baru resume terus sampai dengan nanti ada kalanya pause atau stop. Kalau pause ya dia kalau mau di start lagi ya resume lagi, pause lagi, resume lagi. Tapi kalau stop, kalau mau start lagi, dia harus di restart activity-nya.
Ya, kalau udah di stop kemudian dihilangkan semua apa yang tersimpan di memori, maka dia ulangi lagi di on create gitu ya, karena di sini app process kill, jadi prosesnya di kill untuk membebaskan memori, misalnya kayak gitu ya di Android. Ini penjelasannya. Kalau on create dia masih persiapan dasar untuk activity, kayak mendeklarasikan latar muka pengguna, definisikan file tata letaknya, dan seterusnya. UI itu di on create. Setelah on create ada on start ya kan. Ini sudah mulai terlihat oleh pengguna. Misalnya metode ini adalah tempat aplikasi menginisialisasi kode yang mengelola UI. Metode ini selesai dengan cepat. Setelah callback ini selesai, activity masuk ke dilanjutkan statusnya dengan memanggil on resume. On resume itu ketika ada interaksi aplikasi dengan user ya. Jadi sudah mulai interaktif aplikasinya, dijalankan terus sampai ada saatnya dia dijeda. Kalau dijeda berarti kan pause ya, panggil on pause. Kalau sudah pause-nya dilepas, berarti dia dilanjutkan lagi statusnya dari status dijeda, maka on resume. Itu kalau ketika on pause kemudian lanjut lagi on resume. Ini on pause. Indikasi pertama bahwa user meninggalkan activity tidak lagi berada di layar depan, nggak lagi kita bisa lihat di layar. Misalkan kita ada telepon masuk gitu ya, jadi activity-nya pause dulu, masuk ke latar belakang, kemudian kita nerima telepon. Atau melepaskan resource system kayak menangani sensor GPS dan seterusnya yang mempengaruhi masa baterai. Jadi ketika tampilannya bukan lagi activity yang ini, maka dia statusnya adalah on pause. Kalau on stop, selain tidak lagi terlihat, dia juga harus melepaskan atau menyesuaikan resource yang tidak diperlukan. Jadi resource-nya juga ikut dilepas. Itu kalau on stop. Kemudian statusnya berhenti ya, on stop. Kalau mau kembali dia harus restart lagi ya, mengambil lagi resource-nya, kemudian start lagi aplikasinya dari awal dan seterusnya. Kalau sudah, dia selesai on destroy. On destroy ini akan dipanggil sebelum activity itu ditutup. Jadi dipanggil itu karena memang activity-nya selesai, finish ya, nggak ada lagi yang mau dikerjakan, di action yang kita lakukan di activity tersebut. Atau sistem sementara menutup activity karena perubahan konfigurasi, seperti kalau kita rotasi perangkat ya, dari portrait ke landscape, multi window dan seterusnya, dia sebenarnya masuk ke on destroy dan memulai lagi dengan cepat untuk menyesuaikan tampilannya itu. Itu activity life cycle-nya, jadi siklus hidupnya dari activity selalu seperti itu ya, seperti ini. Cuman kita berada di state mana, di status yang mana, itu tergantung nanti apa yang akan kita perintahkan ke layar, ke aplikasi tersebut. Oke, sekarang ke intent. Intent ini secara gampangnya ya, dia merupakan sesuatu atau kelas yang digunakan untuk pindah halaman, pindah activity. Itu adalah intent. Kalau deskripsi formalnya, dia operasi yang dilakukan. Jadi operasi-operasi user yang dikenakan ke activity itu adalah intent. Atau objek perpesanan ya, messaging object yang dapat digunakan untuk meminta tindakan dari komponen aplikasi. Ada tindakan di situ. Penggunaannya yang paling signifikan adalah dalam peluncuran activity yang dapat dianggap sebagai perangkat antar activity. Jadi kita kalau mau launching activity, kemudian membuka lagi activity yang lainnya melalui tombol, melalui menu, itulah intent bekerja di situ. Merupakan kelas dalam pemrograman Android untuk perpindahan halaman, ya.
ya, kelas dia sifatnya untuk pindah halaman, jadi manggil halaman satunya, manggil lagi halaman satunya menggunakan intent ini. Dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan fungsi internal Android, misalkan kamera. Intent juga bisa memanggil fungsi-fungsi internal yang ada di Android, misalkan kamera. Ini ilustrasinya. Kalau kita berada dalam activity A, mau membuka activity B, maka intent ini digunakan, ya. Start activity, kemudian intent lakukan, ada kode di sini action untuk membuka, memerintahkan Android system untuk membuka activity B. Membuka berarti on create, ya, membuat dulu. Atau kalau di sisi tampilan seperti ini misalkan kita anggap list lah, ya, ada daftar sesuatu. Kalau satu ini klik yang pertama, maka akan memunculkan detail, misalkan ini kita anggap sebagai halaman detail. Itulah cara kerja intent. Jadi di dalam kode ini ada intent untuk membuka activity atau tampilan atau halaman detail, misalkan seperti itu. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah explicit. Explicit itu ada di satu aplikasi yang sama, ya. Jadi kalau projectnya satu project yang sama gitu, ya, berarti dia sifatnya eksplisit untuk membuka komponen itu. Intent ini sudah menentukan sebuah komponen, jadi komponennya sudah ada semua karena berada dalam satu project, satu aplikasi yang sama. Misalkan ya untuk berpindah activity, ya, dari activity A ke B dan seterusnya, dia sifatnya eksplisit karena berada dalam satu aplikasi yang sama. Yang kedua adalah implicit. Untuk memanggil fungsi activity yang sudah ada di fungsi internal Android. Jadi ranahnya adalah internal Android ini, bukan lagi aplikasi, ya, tapi internal Android. Karenanya intent ini belum menentukan komponen, sehingga harus menyertakan informasi yang cukup bagi sistem untuk menentukan komponen mana yang tersedia untuk dijalankan. Karena ranahnya, lingkupnya adalah satu sistem Android. Misalkan ya dial number, open browser, membuka aplikasi yang lainnya yang bukan satu aplikasi yang sama, itu sifatnya adalah implicit. Kemudian fragment. Fragment itu, ya, bagian dari activity. Jadi ketika kita nanti membuat activity, langkah selanjutnya kita bisa tempelkan fragment di situ, yang memungkinkan seseorang Android developer untuk membuat lebih banyak desain activity secara modular. Jadi titik beratnya sebenarnya di sini. Activity-nya boleh satu, tapi fragmennya bisa lebih dari satu. Bisa bergonta-ganti tampilan nanti di dalam activity yang sama itu. Desain activity secara modular, atau biasa disebutnya sebagai sub activity. Jadi bagian dari activity. Sebuah fragmen menentukan dan mengelola tata letaknya sendiri, memiliki siklus proses sendiri, serta dapat menangani peristiwa inputnya sendiri. Jadi, karena dia itu punya tampilan, maka tata letaknya bisa ditentukan sendiri. Kemudian siklusnya juga punya sendiri, beda dengan activity tadi gitu, ya. Fragment tidak dapat berjalan sendiri, tapi harus di-hosting, ya. Dia harus disediakan oleh activity atau fragment yang lain. Jadi fragment itu sifatnya dia nempel ke activity atau ke fragment yang lain, bisa jadi. Tidak bisa kita memanggil langsung callback fragment, tapi tetap callback-nya adalah activity, baru di dalam activity itulah dimuat fragment tertentu gitu. Seperti halnya activity, namun memiliki life cycle yang berbeda. Kelebihannya tidak perlu deklarasi di Android Manifest. Kalau activity kan selalu, ya, activity baru muncul, di-create, pasti kodenya akan ditampilkan di Android Manifest. Ini tentu sudah kalian tahu filenya, ya, di praktikum kemarin, di mana file Android Manifest ini file yang digunakan untuk memanifestkan komponen-komponen apa yang ada di project Android tersebut. Kemudian reuse function activity, dia bisa digunakan kembali. Nah, sekarang kita bicara tentang life cycle-nya
fragment, atau ini dulu lah. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita create activity satu full halaman, sebenarnya di sini kita bisa sisipkan fragment gitu ya, dengan UI yang kita bisa atur sendiri. Sehingga kalau di activity itu misalkan ya kita sisakan navigasinya. Ketika ini diklik muncul fragmen A, ini diklik lagi muncul fragmen B, dan seterusnya. Atau kalau melalui small screen pakai HP seperti ini menunya yang ada di bawah. Seringkali yang kita lihat itu adalah bagian dari activity. Kita hanya tampilkan di situ menu-menunya, tombol-tombolnya, sedangkan di atasnya ini adalah bagian dari fragmen. Sehingga kalau ini diklik ganti fragmen, ini diklik ganti fragmen, bukan ganti activity ya, tapi ganti fragmen. Hanya ganti fragmen yang ada di sini. Nah, ini adalah fragmen life cycle-nya, lebih simple dari activity, cuma dia lebih panjang. Tapi ini berjalan cepat ya, ketika fragmen itu ditambahkan, added ya, artinya ini yang tadinya kosong dan ditambahkan, sampai dengan dia itu attach, aktifnya di sini, pause stop juga ada, sampai dia destroyed, artinya dihilangkan ya. Itu simple, hanya ada kondisinya tuh, pengkondisiannya ada di on destroy view, ketika fragment itu returns to the layout from the back stack, ketika fragmen ini kembali ke stack selanjutnya sebelumnya. Jadi ada kalanya nanti ganti fragmen, itu dia di sini di-create lagi view yang baru, kemudian ganti lagi, di-create lagi, dan seterusnya sampai dengan benar-benar fragmen itu hilang. Artinya ya udah nggak ada lagi fragmen yang muncul, yang tampil, yang akan dikelola sama user. On attach itu pertama kali dipanggil sebelum on create. Jadi di attach dulu, baru di create, terus di create view. On create itu ketika dibuat fragmennya, on create view itu dipanggil ketika fragmen membuat UI pertama kali. Jadi ini masih belum ada, UI-nya belum kelihatan, terus baru di create view, UI-nya keluar, kemudian on activity created dipanggil setelah on create, dan on create view yang menandakan activity on create selesai. Biasanya on activity created itu status kalau ini sudah siap. On create sama on create view itu sudah siap, masuk ke on activity created sudah terbentuk ya. Baru setelah itu jalankan. Ya. Berarti kalau sudah dijalankan, fragmen itu terlihat. Ya. Sampai dengan terlihat, dia akan terus resume aktif. Kemudian ada kalanya dia di pause, sama ya, mirip dengan yang tadi activity. Kemudian kalau udah di pause, stop, dia balik lagi ke on create view lagi, seperti itu. Jadi start, kemudian resume itu ada interaksi dengan user, terus resume. Ada kalanya dia di pause, ya, tidak berinteraksi dengan fragmen itu, artinya pindah fragmen mungkin. Terus kemudian on stop ketika fragmen itu berhenti, benar-benar berhenti ya. On destroy view dipanggil agar fragmen membersihkan view. Kalau sudah stop, biasanya dia bukan biasanya ya, selanjutnya adalah on destroy view. View-nya itu dibersihkan biar nggak nyantol di memori gitu ya. Kemudian baru benar-benar di destroy, pembersihan update, dan finishingnya tidak ada hubungan lagi dengan activity. Jadi sudah cut. On detach ini fragmennya sudah dilepas dari activity. Nah, sampai di sini berarti dia benar-benar sudah destroyed ya, sudah hilang sampai ke akar-akarnya, bisa dibilang seperti itu, karena memorinya, apa yang ada di memori itu sudah dilepaskan semua, sehingga sistem atau memori kembali ringan gitu ya, tidak menyimpan lagi beban proses. Baik, itu saya kira untuk materi fragmen, atau tadi lengkapnya ada activity, kemudian intent, ada fragmen.
kita akan lanjutkan materi ini dalam praktikum agar lebih tahu ya secara real, secara praktek bagaimana kegunaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.